dalam kesempatan ini perkenankanlah saya ingin menyampaikan dialog saya dengan Allahumma gfirlah Mbah Kiai Maimun Juber dari Sarang. Kira-kira 5 bulan setelah beliau meninggal, Gus Dur meninggal, Mbah Ber silaturahmi ke rumah saya di Kebun Jeruk, Jakarta. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur. Itu yang kedua kali datang ke rumah saya, sebelumnya di Puri Indah situ, ini yang kedua. Habis kira-kira jam 12, habis sholat jamaah zuhur, kemudian saya mau aturi dahar sama Bu Nyai berdua. Begitu saya gandeng mau ke meja makan, tangan saya dipegangi. Mas Nasihin, sik. Siji gawe loro gawe. Selain silaturahmi, saya ini mau tanya sesuatu yang saya tidak bisa menjawab ketika tamu saya di Sarang datang. Dan sebagian santri saya tanya, nopo Mbah? Soal Gus Dur. Soal nopo Mbah? Saya ini khawatir karena ketika di Cipasung itu Mbah Mun cerita kepada saya bahwa Mbah Mun mufarokoh dengan Gus Dur. Karena apa? Karena Gus Dur madani presiden. Madani itu apa ya? Ya ngata-ngatain presiden. Mbah Mun apa enggak kerso itu. Wong apapun ya presiden loh, ojo diwadani koyok ngono lah. Kira-kira gitu mufarokoh. Nopo Mbah? Lah iya. Gus Dur itu duwe aji apa? Loh, aji nopo Mbah? Lah iya. Lah ini kan sudah bulan kelima, Mei, kira-kira tahun 2000 itu, Mei. Itu, bulan kelima, bulan 6. Itu yang ziarah itu kok enggak entek-entek itu. Gus Dur duwe aji apa? Waduh. Wangel Mbah. Pokoknya sampeyan terangno. Gus Dur duwe aji apa? Apa? Dengan segala hormat, nuwun sewu Mbah. Wonten sekawan nenggah kula soal Gus Dur. Apa sing sepisan? Yang pertama itu adalah soal kesederhanaan hidup. Gus Dur itu sumeleh Mbah. Gus Dur itu nerimo ing pandum. Piye. Critakno. Saya ceritakan, Mbah, Gus Dur itu tahun 80-an gitu menjadi penasihat informal Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial LP3S di Jakarta. Penasihat informal, tidak formal. Nah Gus Dur itu sering, Mbah, bahkan hampir kira-kira 3-4 hari datang ke LP3S. Nah ke LP3S itu selalu naik bis. Gandulan bis itu. Sehingga saya sendiri, maaf ini, itu ditegur sama teman-teman. Masuk Gus Dur sampeyan barno koyo ngono. Lah piye? Gitu. Kadang-kadang sama Mas Johan Effendi almarhum nepis gandulan itu. Ya saya sendiri yang jadi staf LP3S datang pulang pergi dijemput pakai mobil ya ngelus dodo Masya Allah gitu. Tapi dengan segala ketenangan dan kemuliaannya dijalani dengan segala. Pada suatu hari
wis mangan durung ya Gus, ayo mangan ngarep kono. Apa namanya Tegal itu apa namanya ada ya, makanan apa warung Tegal itu. Jalan kira-kira ya hampir 100 meter lah dari kantor itu. Tapi sampean sembayar ya? Iyalah gitu. Aku nuwun sewu, aku kecopetan mau duitku. Duitku kecopetan Ya memang Gus Dur nggak pernah punya dompet, nggak tahu yang akhir-akhir ini. Selama saya tahu ya taruh duit ya di saku aja. Masya Allah. Begitu sederhananya. Pada waktu itu Gus Dur rajin nulis di Tempo. Saya kasih mesin tik yang agak bagus, nggak mau. Mesin tik sing tok tek itu. Ya terpaksa saya carikan, saya kasih meja tulis. Saya kasih kertas. Mbok ya sing mikir titik nopo. Kenapa Gus? Aku njaluk kertas bekas saja. Kertas yang sudah sampean pakai, baliknya kosong gorene tangguh. Karena perilaku kantor-kantor seperti inilah hutan itu habis. Saya sadar betul, ya Allah, ini bukan main ini. Pada tahun 80 orang bicara hutan, bicara lingkungan masih belum itu. Tapi itulah. Ya wis, soal kesederhanaan. Sing nomor loro apa? Nomor kali itu silaturahmi. Piye ceritanya. Jadi saya disuruh berhenti di LB3S. Saya cerita sama bangun ini, disuruh berhenti, suruh mbok yo gawe dhewe program pesantren dan masyarakat, buat sendiri. Akhirnya kita merencanakan membuat Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, disingkat P3M. Nah sebelum itu kita laksanakan, Gus Dur ngajak keliling ke kiai-kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke Banyuwangi, Blok Anggung, Kencong, Sukorejo, Paiton, muter sampai ke Sumeneb, Luk Guluk, Anukoya. Ya, saya singkat saja. Silaturahmi. Pada suatu hari, salam dari kakak sampean. Maksudnya, iya saya ketemu kakak sampean di Sarang. Terus juga kakakmu di Rembang. Gus Dur dari sana, iya aku mampir yang omahmu. Masya Allah. Masya Allah. Dan silaturahminya itu bukan hanya kepada yang hidup. Ini yang silaturahminya kepada yang sudah meninggal. Ada salah satu makam di Tuban Selatan yang orang nggak pernah tahu, tapi kemudian Gus Dur ngajak almarhum Mustafa Juhat untuk baca Yasin, baca tahlil di makam itu. Orang nggak pernah tahu. Habis itu kemudian sampai sekarang makam itu dikunjungi banyak orang. Dan ini panjang sekali ceritanya. Baik. Silaturahmi. Nah yang ketiga itu lomo. Saya bilang yang nomor 3 itu lomo, Gus, loman. Gus Dur itu punya mobil Citroen. Mobil Citroen, ya saya nggak tahu, Eropa lah kira-kira gitu.
Nah pada suatu hari Gus tolong dolen mobil iki sak payune piro, Mbak Yumu pengen ya usaha kecil-kecilan, nggo modal. Ya saya cari teman untuk dijual mobil itu, laku 3,5 juta pada waktu itu. Mobil Citroen itu laku 3,5 juta. Kemudian saya minta supaya diantar uang 3,5 juta dalam amplop saya bungkus coklat gitu, diantar. Kira-kira hampir sore datang yang antar ini cerita, Pak Nasihin maaf, uang itu hanya pindah tangan. Maksudnya, lo enggak dia terus kebunuh dia? Enggak. Jadi waktu saya datang ada tamu di depan itu. Ada tamu jadi teralah. Tuh ngomong. Terus sampaikan Gus ini ada titipan dari Pak Nasihin dari mobil. Alhamdulillah. Duit 1,5 juta tuh tanpa dihitung, tanpa dilihat, pindah tangan kepada tamu tadi itu. 3,5 juta. Masya Allah. Dan ini banyak ceritanya. Tapi inilah kehidupan Gus Dur. Soal kelumanan itu lomo. Dan ini banyak ceritanya. Baik. Sebenarnya ada satu lagi yang disebut Khariqul Andah. Out of the box. Jadi Gus Dur itu ingin, kalau menurut saya, dalam memecahkan masalah ada 3. Pertama itu scientific problem solving, pakai ada ilmunya, ada teorinya. Yang kedua berdasarkan pengalaman. Yang ketiga itu, yang lebih banyak itu intuitif. Intuisi tiba-tiba aja. Itu yang, ini banyak cerita tapi waktunya habis. Kemudian Mbah Mun, wah. Ora kuat aku, ora iso aku. Iku laku sufi Mas Nasihin. Ora kuat aku, ora iso aku. Ora kuat aku. Iku lakune sufi. Nopo mbak niku? Yang pertama adalah membatinkan nilai menjadi perilaku. Jadi ontologi itu selalu menjadi aksiologi lewat ilmu yang begitu kaya epistemologinya itu. Saya terjemahkan begitu, tapi Gus Mun membatinkan nilai Islam di dalam perilaku. Yang kedua, selalu intelektualitas itu diwujudkan dalam spiritualitas. Ini yang kedua, ini Mbah Mun ini. Nah yang ketiga itu tidak hanya jamali, tapi juga tajalli. Antara tajalli dan jamali itu dicoba, direkonstruksi oleh Gus Dur sedemikian rupa. Maka akhirnya, ini Gus Mun, Mbah Mun, maka akhirnya rasa menjadi rasa. Rasa hati itu menjadi kekuatan yang, saya pikir ini saya ingin tutup. Gus Dur, bahagialah dalam tidurmu yang panjang di pangkuan ilahi. Bahagialah diperlukan Sang Robi. Kami pasti akan menemuimu nanti. Kapan? Wattaqu ma taqaddama dzikru ibratan li wa lakum jami'an. Wallahul musta'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.